Smart listeners, salah satu tradisi istimewa saat memasuki bulan Syawal adalah setiap orang berlomba untuk saling memaafkan. Saat memaafkan, kita secara sadar mengambil keputusan untuk menghilangkan perasaan dendam, kecewa, marah, ataupun tindakan balas dendam terhadap seseorang yang telah menyakiti hati kita. Adanya pengorbanan yang tidak mudah ini, makanya sangat wajar jika memaafkan menjadi karakter mulia dan salah satu akhlak jamaliyah Allah, yaitu sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang agung. Tetapi pertanyaannya, apakah semua orang mampu memaafkan dengan penuh keikhlasan dan kelapangan jiwa? Sebagian orang sangat sulit memberikan maaf kepada seseorang yang telah melakukan kesalahan ataupun mengecewakan dirinya. Semakin besar kemarahan atau kekecewaan Anda terhadap seseorang akibat diperlakukan tidak adil dan melewati batas toleransi, perselingkuhan dalam pernikahan, kata-kata yang merendahkan prinsip ataupun harga diri, dan sebagainya, maka kondisi ini bisa jadi membuat Anda semakin sulit untuk memaafkan. Kemudian, tidak semua orang yang bersalah mau menurunkan egonya untuk meminta maaf. Sikap yang mengecewakan ini pun berpengaruh pula terhadap tingkat kesulitan dalam pemberian maaf. Saat seseorang sangat meninggikan harga dirinya dan memaafkan seakan dimaknai sebagai kelemahan, maka kondisi ini pun membuat seseorang semakin sulit untuk memaafkan orang lain. Smart listeners, sesungguhnya ketidakmampuan untuk memaafkan membuat seseorang tetap berada di masa lalu dan membuat pikirannya senantiasa berfokus pada hal-hal yang tidak dapat diubah. Terus mengingat-ingat kekecewaan di masa lalu tidak hanya sia-sia, tetapi juga tidak sehat, serta membuat hidup menjadi mundur dan jauh dari kebahagiaan. Sehingga di bulanan fitri ini, berusahalah dengan keras untuk mampu memaafkan siapapun dan apapun hal-hal yang memicu kekecewaan dan sakit hati Anda. Untuk menguatkan tekad Anda dalam meraih karakter memaafkan, mari kita simak kisah si Arab Badui yang sederhana amalnya, tetapi Masya Allah dirindukan oleh surga. Kisah ini bermula suatu hari ketika di sebuah masjid Rasulullah bersama para sahabat selesai melaksanakan sholat. Beliau bersabda bahwa sebentar lagi akan datang seseorang yang dirindu oleh surga. Para sahabat pun menunggu-nunggu siapa yang akan datang. Tidak lama kemudian datanglah seseorang yang langsung sholat dan setelah selesai dia berlalu begitu saja. Keesokan harinya Rasulullah mengatakan hal yang sama. Lalu datanglah orang yang sama seperti kemarin. Kejadian ini berulang sampai 3 kali. Sudah menjadi bukti kehebatan generasi di masa Rasulullah. Para sahabat selalu berlomba dalam kebaikan. Maka salah satu sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah bin Amr menjadi sangat penasaran dengan amalan orang Badui yang dirindu surga tersebut. Abdullah bin Amr pun mendapatkan izin dari Rasulullah untuk mengamati semua amalan si Arab Badui. Tetapi selama 3 hari dia menginap di rumah Arab Badui tersebut, tak satu pun amalannya yang tampak istimewa. Amalan yang dilakukan sangat biasa saja. Abdullah bin Amr merasa bingung. Kenapa dengan amalan yang biasa saja seperti itu, Rasulullah sampai menyebut 3 kali bahwa dia akan masuk surga. 3 hari berlalu. Abdullah bin Amr pun akhirnya berpamitan untuk pulang, dan sebelum pulang dia mengatakan,
maksud kedatangannya sejujurnya kepada si Arab Badui. Ya Fulan, sebenarnya saya tidak memiliki masalah dengan orang tuaku. Keluargaku baik-baik saja, tetapi aku menginap di rumahmu karena aku penasaran dengan sabda Rasulullah yang mengatakan bahwa engkau adalah salah satu orang yang dirindu surga. Sebenarnya, apa amalan yang kau lakukan sampai engkau bisa dirindu oleh surga? Si Badui menjawab pertanyaan Abdullah bin Amr. Aku memang tidak punya amalan atau ibadah yang istimewa. Aku hanya tidak mempunyai rasa benci, iri, dengki kepada semua orang. Smart listeners, kelapangan dan keikhlasan jiwalah yang telah memimpin tubuh sang Arab Badui sehingga melahirkan tampilan seseorang dengan karakter memaafkan yang sangat memikat dan dirindukan oleh surga. Mari berguru dengan si Badui yang sederhana tetapi mampu menyehatkan kolbunya dengan cara yang menakjubkan.